Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Saya ingin membahas sebuah video saya yang tiba-tiba mendadak sekali menjadi banyak view-nya ya. Kalau dilihat dari seluruh video yang saya pernah upload di akun YouTube ini, itu video yang itu nanti saya kasih tahu linknya. Video yang itu tiba-tiba mendapatkan pengunjung luar biasa besarnya. Linknya ada di sini ya, ada di sini linknya. Video ini saya buat untuk video sambungan daripada, sebetulnya video itu tidak bersambung ya, cuman ketika video itu menjadi view-nya menjadi lebih banyak yang komentar di sana, saya merasa video itu harus ada sambungannya ya. Apapun komentar Anda, senyinyir apapun, setidak suka apapun komentar Anda di video itu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi teman-teman yang sudah melihat video saya, sudah menonton video saya sampai selesai. Di video lanjutan ini saya cuma ingin bicara bahwa saya sendiri masih menggunakan Wuling Convero S tipe L ya. Tentunya yang Captain Seat berwarna merah. Dan sampai dengan saat ini saya merasa puas dan nyaman ya menggunakan Wuling Convero tahun 2018. Kalau ditanya yang bermasalah itu yang mana gitu ya, kebanyakan yang bermasalah itu produksi tahun 2017 di awal-awal itu. Di awal-awal Wuling beroperasi, Wuling mengaspal di aspal-aspal di jalanan Indonesia ya, itu tahun 2017. Dan produksi tahun 2017 itu kalau kita sensus ya, kita daftar, memang lebih banyak masalahnya ada di produksi tahun 2017. Kebetulan saya membelinya di tahun 2018, setahun setelah itu. Sebetulnya nggak sampai setahun sih, kan saya di bulan Mei ya, tapi sudah banyak sekali perbaikan. Dan di mobil ini yang saya pakai ini, itu nggak ada masalah yang berarti, fine-fine aja. Nah, kalau teman-teman mau membeli Wuling X Taxi di angka tahun yang 2017 itu ya, saya hanya bisa bilang hati-hati dalam membelinya. Karena begini, tidak semua X Taxi tahun 2017, atau beginilah, tidak semua mobil Wuling di tahun 2017 itu masalahnya banyak, tapi kebanyakan bermasalah gitu loh ya. Kalau Anda mendapatkan unit yang tidak masalah, yang bagus, itu no problem ya. Artinya kalau Anda ingin menebus Wuling, entah itu X Taxi atau mobil Wuling yang bukan X Taxi, yang angka tahun produksinya 2017, Anda mesti sedikit lebih hati-hati. Itu saja pesan saya. Dan kalau teman-teman mau tahu secara jujur bahwa sampai dengan detik ini saya memakai mobil ini sejak bulan Mei 2018, tidak ada masalah yang berarti. Dalam artian gini, setiap mobil pasti punya masalah ya, setiap mobil pasti punya masalah, entah itu masalah yang besar atau yang kecil. Hanya, pakai hanya ya, hanya merek Wuling ini adalah merek yang relatif baru. Umurnya pun saat video ini dibuat, umur Wuling itu hampir 3 tahun ya, belum sampai 3 tahun, atau mungkin malah sudah ya, kayaknya belum, karena per Agustus Wuling itu, kalau nggak salah per Agustus 2017 dia baru memasarkan produknya. Saat video ini dibuat masih di bulan Juli, sebulan lagi tepat 3 tahun. Karena merek ini relatif baru dan banyak rumor bahwa produk-produk yang berbau negara Cina itu adalah produk-produk yang nggak bagus gitu ya. Lalu perkembangannya dari mulai eksis di Indonesia sampai dengan saat ini cukup bisa bersaing dengan produk yang lain.
Sehingga mau nggak mau pasti menuai ada yang pro, ada yang kontra, begitu ya. Itu satu kewajaran menurut saya. Yang tidak wajar adalah orang-orang yang merasa bahwa harus membela produknya. Nah, ini yang ini yang menurut saya ingin tertawa. Bukan tertawa mengejek ya, tapi ini saya murni tertawa karena kehidupan ini cukup unik ya. Kita itu numpang make sebenarnya, numpang make merek ya. Merek itu sebenarnya bukan milik kita juga. Jadi saya pun tidak ada gunanya untuk membela merek Wuling mati-matian, karena Wuling bukan milik saya. Salah satu mobilnya ada menjadi milik saya, tapi bukan berarti Wuling itu milik saya. Misalkan kayak bunyi kletak-kletak gitu di sekitar gearbox ya, itu ternyata asal suaranya dari DMF, Dual Mass Flying Wheel. Ya memang karakter Dual Mass Flying Wheel itu berbunyi klek 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 klek. Nah, sementara Dual Mass Flying Wheel itu banyak diadopsi oleh merek-merek premium ya, seperti BMW, Mercedes. Kenapa di BMW dan Mercedes itu tidak terdengar suaranya? Ya karena peredamannya bagus. Jadi karena peredamannya yang bagus, maka tidak terdengar suara kletak-kletak itu. Namun itu adalah karakter Dual Mass Flying Wheel. Nah, ketika itu ditempelkan ke Wuling Convero yang notabene mobil LMPV ya, mobil yang kelas low ya, low MPV. Jadi kalau mau bunyi itu tidak terdengar, ya kasih aja peredam suara yang bagus, itu bunyi itu udah hilang, nggak terdengar lagi. Itu untuk supaya meredam getaran dan menambah torsi. Jadi kalau kita bicara torsi, saya juga sudah pernah pakai mobil-mobil sebelum Wuling ya. Saya juga sudah pakai mobil-mobil merek sebelah gitu ya. Itu torsinya nggak rata. Kalau Wuling Convero torsinya rata. Bukan berarti lebih bagus atau lebih jelek, tidak ya. Saya katakan lagi tidak. Karena semua itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Katakanlah orang yang suka starter mobil terus langsung jalan gitu ya, orang yang nggak mau ribet ya, Anda nggak cocok pakai Wuling. Orang yang kepengennya praktis tidak cocok pakai Wuling, karena Wuling itu butuh perhatian ekstra. Apa yang dikatakan tidak nyaman seperti bunyi-bunyi di gearbox ataupun bunyi di gardan yang geludak-geluduk itu penyebabnya karena diferensialnya itu longgar. Artinya memang disetel longgar. Itu pun untuk apa? Untuk meminimalisir getaran. Untuk meminimalisir getaran. Suka belibet ya kalau ngomong kecepatan gitu ya. Nah, begini contohnya ya, untuk meminimalisir getaran itu. Ketika kita mengendarai Wuling Convero, kita bandingkan sama-sama LMPV yang merek sebelah. Saya juga pernah pakai, sama-sama 1500 cc. Misalkan saat gigi 3 kita berjalan dengan RPM rendah ya, kira-kira RPM 1000 lebih dikit lah, 1200 atau 1300, bahkan tidak sampai 1500. Itu di Wuling Convero tidak ada getaran. Torsinya masih terasa, meskipun kita gas, dia masih akan jalan. Tidak ada suara ngelitik. Dan uniknya nggak ada getarannya. Ya. Itu menandakan bahwa mobil Wuling Convero lebih nyaman karena getarannya minim dan torsinya lebih rata. Sekali lagi bukan berarti lebih bagus. Ya. Ini berhubungan dengan karakter dan kenyamanan masing-masing. Saya pernah pakai yang merek sebelah, sama-sama 1500 cc, sama-sama low MPV juga. Ketika sama-sama masuk gigi 3 dengan RPM di bawah 2000, 1000 lebih sedikit, masih mampu jalan, masih. Torsinya masih kerasa, masih. Tapi getaran di dashboard ini sangat tinggi. Drrrr. Kalau nggak percaya Anda coba. Getarannya cukup tinggi. Itu kenapa?
Karena satu, flying wheelnya masih single, dan itu umum ya, itu umum. Lalu setelan gardannya itu dibuat tidak renggang, itu juga umum yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi silahkan Anda memilih mobil sesuai dengan karakter Anda. Wuling Convero tidak bisa untuk kebut-kebutan, betul sekali. Anda kalau mau balapan dengan Wuling Convero menggunakan yang merek sebelah, dari mulai posisi diam lalu berjalan gitu ya, Wuling Convero pasti kalah. Sama-sama standar ya, kita nggak bicara tuningan ya, sama-sama standar, Wuling Convero pasti tertinggal, pasti. Dan kalau Anda yang menyukai kecepatan seperti itu, jangan pernah memiliki Wuling Convero. Namun kalau untuk kenyamanan di kecepatan tinggi di tol, saya masih milih Wuling Convero. Karena apa? Karena bodinya lebih panjang, bobot bodinya lebih berat, sehingga lebih stabil untuk di jalanan tol kita pakai di kecepatan tinggi. Video yang lalu itu disebutkan bahwa ada 11 masalah Wuling Convero. Itu bukan 11 masalah ada di dalam satu mobil ya, bukan. Jadi bukan. 11 masalah itu 11 masalah yang terdeteksi pada teman-teman yang menggunakan Wuling Convero. Jadi di mobil saya pun ke 11 masalah itu nggak semuanya ada gitu. Ya. Kalaupun Anda tidak melihat lebih detail, paling tidak di video lanjutan ini Anda bisa memahaminya bahwa 11 masalah itu tidak terjadi pada satu mobil saya. Tidak. Jadi itu adalah rangkuman daripada pengalaman-pengalaman teman-teman yang mempergunakan mobil Wuling Convero. Kebetulan saya ada di klub Empunya Wuling Indonesia yang berposisi di Yogyakarta, sehingga saya sendiri paham tentang mobil Wuling Convero. Lalu dengan pengalaman teman-teman seperti apa, saya juga mulai memahami karakter mobil Wuling Convero, sehingga tujuan saya membuat video yang kemarin itu untuk memberikan informasi pada teman-teman yang memang sudah membeli dan mempergunakan Wuling Convero, menjadi forum tanya jawab di komentar ya, sehingga kita bisa analisa bareng-bareng. Oh, aku pernah punya pengalaman seperti ini, oh aku pernah punya pengalaman seperti itu, begitu ya. Itu menjadi pembelajaran bersama. Itu maksud saya membuat video yang 11 masalah itu maksudnya ya. Jadi sama sekali tidak ada maksud untuk menjelekkan salah satu produk, mengunggulkan produk yang lain, enggak. Terus ada lagi yang nanya, bagaimana kalau membeli mobil Wuling Convero untuk disewakan ya, untuk disewa-sewakan, untuk dibuat rental begitu ya. Saran saya jangan. Karena kalau untuk direntalkan lebih worth it merek yang lain. Khusus merek ini, khusus mobil Wuling Convero ini tidak bisa dipakai orang yang berganti-ganti karakter, nggak bisa ya, dia akan rentan sekali. Nah kalau Anda kepengen untuk rental, saran saya jangan pakai Wuling Convero, pasti hancur, karena karakter yang menyewa mobil Anda itu tidak akan sama. Lebih baik beli mobil yang memang bisa untuk dipakai banyak karakter pengendara. Silahkan Anda memilih mobil menurut karakter Anda masing-masing, menurut kenyamanan Anda masing-masing, dan itu tidak salah, semuanya benar. Dan stop untuk berkomentar yang menjatuhkan merek lain. Kalaupun Anda nggak suka, ya berarti itu bukan karakter Anda, selesai. Nggak usah menjatuhkan, nggak usah mengunggulkan. Karena kalau mau dicari, semua produk pasti ada kelemahannya. Salah satu contoh ya,
Saya kali ini menyebut merek ya, karena memang tidak sekelas dengan ini. Saya pernah pakai beberapa bulan ya, mobil Honda Jazz. Saya beli tahun 2018. Itu bagasi belakangnya gelodakan dari baru. Dan itu dikomplain berkali-kali ke dealer atau bengkel resmi, angkat tangan. Kemudian saya cari-cari sendiri, ketemu. Dan apakah semua Honda Jazz begitu? Enggak ya. Itu hanya mungkin yang saya pakai aja kayak gitu. Enggak semua Honda Jazz seperti itu. Makanya tidak semua Wuling, Convero khususnya, itu punya 11 masalah yang saya sebutkan itu. Saya rasa cukup clear ya. Nah kan artinya ada mobil itu tidak semuanya tidak semuanya mulus sesuai dengan yang kita inginkan. Enggak, pasti ada kelemahannya. Oke, kita selesaikan aja video ini. Terima kasih sudah menonton.